Halo semua, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Gregorius Frederick Jamainkal. Kami dari kelompok 5 dan di kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan analisis distribusi pasar dan margin pemasaran gabah. Yang pertama-tama saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Carolus Eklemis. Dan yang kedua ada saya sendiri, Gregorius Frederick Jamainkal. Yang ketiga ada Regita Jicahyani. Dan yang terakhir ada Muhammad Nasarudin. Jadi untuk mempersingkat waktu, baik kita langsung ke penjelasan yang pertama, ada ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan di sini adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan persorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Jadi, hasil dari penelitian kami ini bertujuan untuk yang pertama itu menggambarkan keragaan alur pemasaran gabah atau beras mulai dari petani atau produsen sampai ke konsumen akhir. Yang kedua, menganalisis komponen biaya dan besarnya margin pemasaran pada setiap pelaku pemasaran. Yang ketiga, menghitung dan tingkat efisiensi tertinggi dalam saluran distribusi pemasaran. Dan yang terakhir, mengidentifikasi permasalahan pada margin pemasaran beras. Yang berikut ada saluran distribusi pasar gabah atau beras. Jadi, berdasarkan atas hasil pemantauan di lapangan terhadap para pelaku pasar yang terlibat dalam distribusi bahan pangan beras di Bali, diperoleh dua saluran distribusi pasar sebagai berikut. Yang pertama itu saluran distribusi gabah atau beras antar wilayah. Pada saluran 1 atau pertama, dampak terjadinya aliran produk dari daerah sentra atau produksi ke wilayah non-sentra produksi. Gabah pedagang besar atau pedagang grosir dengan beras yang sudah dikemas dan berlabel. Untuk saluran pemasaran gabah atau beras itu mungkin teman-teman bisa lihat ada dua saluran. Yang pertama itu dari petani. Petani ya turun ke penebas atau pedagang pengepul atau tingkat desa. Lalu turun ke gakpoktan atau penggilingan atau RMU. Lalu turun ke pedagang besar atau grosir, lalu turun ke pengecer, dan yang terakhir turun ke konsumen. Itu untuk saluran yang pertama. Dan untuk saluran yang kedua di sini, dari petani turun ke gakpoktan atau penggilingan atau RMU atau pedagang grosir, lalu turun ke PMT, TTIC atau TTI atau pedagang eceran, dan terakhir turun ke konsumen. Analisis biaya dan margin pemasaran. Jadi margin pemasaran adalah selisih harga yang dibayarkan oleh konsumen dan harga yang diterima oleh petani. Margin pemasaran juga digunakan sebagai indikator pengukur tingkat efisiensi suatu sistem pemasaran. Pada tabel pertama bisa dilihat untuk pelaku pasar yang pertama petani atau produsen menjual gabah dengan harga 3.600 dan memiliki margin 1.380.000. Pada tabel pertama bisa dilihat petani atau produsen menjual gabahnya dengan harga 3.600 per kilonya. Nah, petani menjual gabahnya ini ke penebas atau pedagang pengepul dengan harga 4.200 dengan margin 600 rupiah per kilonya. Setelah itu penebas atau pedagang pengepul menjual berasnya ke penggilingan atau ke RMU, lalu digiling dan dijual dalam bentuk beras dengan harga sebesar 8.900
rupiah per kilonya dengan margin Rp4.700 per kilo. Setelah itu, penggiling atau RMU menjual berasnya ke pedagang besar atau pedagang grosir dengan harga Rp9.400 per kilo dengan margin Rp500 per kilo. Nah, setelah itu pedagang besar menjual berasnya ke pedagang pengecer dengan harga Rp10.000 dengan margin Rp600 per kilo. Setelah dari pedagang pengecer, sampailah ke tangan konsumen dengan harga Rp10.000. Baik, yang berikutnya yaitu tabel yang ketiga terkait dengan margin secara subsidi pemerintah kedua 2021. Jadi pada margin secara subsidi ini, di sini ada pelaku pasar, di mana di sini yang pertama itu ada gabah GKP tebasan dengan harga 3.700 dengan margin 1.480. Yang kedua, pelaku pasar gapoktan ataupun penggilingan dengan grosir dengan harga 8.800 serta marginnya 5.100 dengan presentasi margin 96,23%. Adapun pelaku pasar yang ketiga, PMT, TTIC, dan ITTI, pedagang eceran, harganya 9.000 dengan margin 200 dengan presentasi 3,77. Dan adapun pelaku pasar dengan konsumen beras dengan harga 9.400. Oke, selanjutnya kita masuk ke tabel yang keempat terkait dengan subsidi pemerintah tahun 2021 di Bali. Nah, jadi adapun pelaku pasar dan jumlah serta persentasenya ada 3. Di bidang yang pertama terkait dengan biaya usaha tani dengan jumlah 3.700, keuntungan usaha tani 2.220. Nah, adapun yang kedua gapoktan ataupun penggilingan, pedagang eceran, harga jual beras, harga pokok gabah menjadi beras dan random 53%, margin kotor, biaya panen, biaya karung gabah, ongkos angkut, biaya transportasi, biaya pengeringan, biaya sosoh dan giling, biaya kemasan beras, biaya transportasi, ongkos angkut beras, ongkos pengemasan, biaya sewa gedung, dan margin bersih. Nah, adapun presentasinya dengan 53,90%. Nah, terkait dengan jabaran jumlahnya seperti yang pada tabel, ada yang beda. Yang ketiga, terkait dengan pedagang eceran. Dengan margin bersih, pedagang ecerannya itu 9.000 dan margin bersihnya itu 2.000. Serta pun ada pun presentasinya yaitu 46,10%. Baik, untuk selanjutnya, next, terkait dengan efisiensi pemasaran. Nah, adapun kepuasan atas harga yang diterima oleh produsen balas jasa yang diterima oleh pemerintah adalah juga merupakan output pemasaran. Semua pengorbanan yang berupa tenaga kerja, modal, dan terlaksananya dalam proses adalah input pemasaran. Dengan demikian, efisiensi pemasaran dapat diukur dari input-output ratio. Nah, adapun pemasaran efisien apabila biaya pemasaran lebih rendah daripada nilai produk yang dipasarkan. Semakin rendah biaya pemasaran dari nilai produk yang dipasarkan, semakin efisien melakukan pemasaran. Nah, adapun tabel yang kelima, yaitu tingkat efisiensi saluran distribusi pemasaran beras di Bali tahun 2021. Nah, adapun distribusi pemasaran, biaya pemasaran, harga jual dengan tingkat efisiensi. Nah, adapun distribusi pemasaran, yang pertama, saluran distribusi yang pertama. Terkait dengan biaya, di sini biayanya 1.461 per kilogram. Nah, adapun juga harga jualnya itu 10.000 per kilogram. Nah, adapun tingkat efisiensinya mencapai 14,11%. Nah, yang kedua, saluran distribusi kedua. Biaya pemasarannya mencapai 1.585 per kilogram dan harga jualnya itu 9.000 per kilogram. Serta adapun tingkat efisiensinya
yaitu 17,61%. Seperti itu mungkin selanjutnya. Kemudian yang kali ini adalah kesimpulan pasar 80% dan 25% lanjut RMU sesuai daerah asal beras. Kemudian lanjut disalurkan atau dijual ke PMT atau TTIC atau TTI dengan penjualan beras di bawah harga pasar. Margin pemasaran pada saluran 1, margin tertinggi diperoleh pelaku usaha penggilingan atau RMU sebesar 475,475 per kilogram beras atau 34,22%. Disusul oleh pedagang besar, pedagang grosir sebesar 393 per kilogram beras atau 30,81%. Kemudian pedagang eceran sebesar 320 per kilogram atau 25,15%. Disusul oleh para penebas atau pedagang pengepul sebesar 125 per kilogram beras. Sedangkan margin pemasaran kedua, margin tertinggi diperoleh para pelaku usaha gapoktan penggilingan atau RMU sebesar 234 per kilogram beras atau 53,90%. Disusul oleh PMT atau TTIC atau TTI sebesar 200 per kilogram beras atau 46,10%. Kepuasan atas harga yang diterima oleh produsen, balas jasa serta biaya yang dikeluarkan oleh para perantara serta terlaksananya peraturan dengan baik yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam saluran distribusi pemasaran dalam penelitian ini adalah saluran distribusi pertama yang memiliki efisiensi tingkat tertinggi sebesar 14,11%. Kemudian untuk saran, penelitian ini terkait dengan penentuan kebijakan distribusi pasar dan efisiensi margin pemasaran. Perlulah dilakukan analisis lanjut terkait strategi pemasaran gabah beras lokal dalam mempertahankan ketahanan pangan dan ketahanan bargaining power di tingkat petani. Demikian tadi presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5, mulai dari pengertian ketahanan pangan, saluran distribusi pasar gabah atau beras, analisis biaya, dan margin pemasaran, serta efisiensi pemasaran. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Kami dari kelompok 5 minta maaf apabila ada kurang dan lebihnya pada presentasi yang kami laksanakan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.